Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayun Pamukti. Nomor induk mahasiswa 200201062 dari kelas Teknik Elektronika 2C. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pneumatik, di mana pada PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai materi dari sistem pneumatik. Untuk pendahuluan, pneumatik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin, di mana semua sistem yang digunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan pada sistem otomatis. Yang berikutnya, terdapat penggunaan sistem pneumatik antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk pencengkaman benda kerja, dan yang kedua, ada penggeseran benda kerja. Ketiga, ada pengaturan posisi benda kerja, dan yang terakhir, ada pengaturan arah benda kerja. Untuk berikutnya, di sini terdapat klasifikasi sistem pneumatik, di mana sistem elemen pada pneumatik memiliki bagian-bagian yang mempunyai fungsi berbeda. Secara garis besar, sistem elemen pada pneumatik dapat digambarkan pada skema berikut. Di sini terdapat aktuator, di mana aktuator ini berperan sebagai output. Lalu ada katup pengendali sinyal, di mana katup pengendali sinyal ini sebagai pengendali sinyal, dan terdapat katup kontrol N, on, NOR sebagai pemroses sinyal atau prosesor. Lalu katup tekan, tuas, roll, sensor di sini sebagai sinyal input. Dan untuk yang terakhir terdapat kompresor, di mana kompresor ini berperan sebagai sumber energi udara bertekanan. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat kelebihan dari sistem pneumatik. Yang pertama terdapat fluida, kerja mudah didapat dan ditransfer. Yang kedua, dapat disimpan dengan baik. Yang ketiga, bersih dan kering. Yang keempat, tidak peka terhadap suhu. Yang kelima, aman terhadap kebakaran dan ledakan. Yang keenam, tidak diperlukan pendinginan fluida kerja. Yang ketujuh, sederhana, dan yang terakhir sendiri adalah murah. Jadi kelebihan dari sistem pneumatik ini sangat banyak sekali dan mudah digunakan juga. Selain itu, dari kelebihan tersebut pasti ada kekurangan pada sistem pneumatik, antara lain ketermampatan, yang kedua gangguan suara atau yang dinamakan bising, yang ketiga kelembapan udara, bahaya pembekuan, yang keempat terdapat kehilangan energi kalor, kelima pelumasan udara bertekanan, dan untuk yang terakhir terdapat gaya tekan terbatas. Sistem tekanan tinggi. Untuk sistem tekanan tinggi, udara biasanya disimpan dalam tabung metal atau air storage cylinder pada range tekanan dari 1000 sampai dengan 3000 PSI, tergantung pada keadaan sistem. Tipe dari tabung ini mempunyai dua klep, yang mana satu digunakan sebagai klep pengisian. Dasar operasi kompresor dapat dihubungkan pada klep ini untuk penambahan udara ke dalam tabung. Klep lainnya sebagai klep pengontrol. Klep ini dapat sebagai klep penutup dan juga menjaga terperangkapnya udara dalam tabung selama sistem dioperasikan. Sistem tekanan rendah. Tekanan udara rendah didapatkan dari pompa udara tipe fan. Demikian pompa udara mengeluarkan tekanan udara secara kontinu dengan tekanan sebesar 1 sampai dengan 10 PSI ke sistem pneumatik. Komponen-komponen pada sistem pneumatik.
Yang pertama terdapat kompresor, di mana kompresor ini digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan menyimpannya di dalam tangki penampung atau reservoir. Kondisi udara dalam atmosfer dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Untuk yang berikutnya terdapat oil and water trap. Fungsi dari oil dan water trap adalah sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masuk dari kompresor. Jumlah air persentasenya sangat kecil dalam udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik, tetapi dapat menjadi penyebab serius dan tidak berfungsinya sistem. Dehydrator. Fungsi unit ini adalah sebagai pemisah kimia untuk memisahkan sisa uap lembab yang mana boleh jadi tertinggal waktu untuk melewati unit oil and water trap. The air filter. Setelah udara yang dikompresi melewati unit oil and water trap dan unit dehydrator, akhirnya udara yang dikompresi akan melewati filter untuk memisahkan udara dari kemungkinan adanya debu dan kotoran yang mana mungkin terdapat dalam udara. Yang keenam, terdapat pressure regulator, di mana sistem tekanan udara siap masuk pada tekanan tinggi menambah tekanan pada bilik dan mendesak beban pada pistol. Restriktor adalah tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem pneumatik. Restriktor yang bisa digunakan ada dua tipe, yaitu tipe orifice dan variable restrictor. Komponen utama pada sistem pneumatik. Yang pertama, sistem pembangkitan udara terkompresi, kompresor, cooler, dryer, tangki, dan penyimpanan. Yang kedua, unit pengolahan udara atau filter, regulator tekanan, dan lutrifier. 3. Katup sebagai pengatur arah, tekanan, dan aliran fluida. Keempat, aktuator, di mana energi fluida menjadi energi gerak. Kelima, sistem perpipaan. Keenam, sensor dan transducer. Ketujuh, sistem kendali dan display. Katup pneumatik. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara kempa yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada nomor 1, jumlah lubang atau saluran kerja yaitu port. Yang kedua, jumlah posisi kerja. Yang ketiga, jenis penggerak katup. Dan yang terakhir, nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Simbol-simbol dalam pneumatik yaitu ada katup 2 tekan atau N, ada OR, ada katup aliran satu arah dengan pembalik pegas, ada katup aliran satu arah tanpa pegas, katup pengatur aliran atau check kick satu arah, ada katup OR dengan tekanan tertentu, ada check kick 2 arah. Pada gambar ini terdapat diberi keterangan yaitu simbol dan keterangan-keterangannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.